Riasah TV, media dakwah menuju jannah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa bi ni'matil jamaah wal imamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in. Shadaqallahu alazim. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata, dan dirikanlah oleh kamu semuanya kewajiban sholat, wa atuz zakata, dan tunaikanlah oleh kamu semuanya kewajiban zakat, warka'u, dan rukuklah kamu semuanya, ma'ar-raki'in, bersama orang-orang yang rukuk. Surat Al-Baqarah 43. Para ikhwan, kaum muslimin dan muslimat, khususnya Amir Riasah Bapak Herianto dan stafnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Sohibul Bait Pak Yitno, Pak siapa? Imam Santoso. Oh, Imam Santoso Sohibul Bait ya? Ya, Sohibul Bait double. Sohibul Hajat, menghajatan. Yang dimuliakan Allah, para ikhwan, kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kehadiran kita di tempat majelis ini, majelis taklim yang mulia, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkahnya. Amin Allahumma. Langkahan kaki dari rumah ke tempat taklim ini, setiap langkahnya mudah-mudahan satu, dicatat pahala oleh Allah. Yang kedua, digugurkan segala kesalahan dan dosa. Amin Allah. Semakin jauh rumahnya dari sini, semakin banyak pahalanya. Pak Nasrul kan kok jauh ya, tapi naik sepeda. Kalau saya dekat situ berarti langkah saya cuma sedikit. Ada yang lebih dekat lagi, Pak Yitno mau gak ngelangkah, tidur sini. Para ikhwan, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah sholat Isya tadi saya lihat jam, nah habis sholat Isya langsung jam 8 lewat. Waduh, bergegas saya langsung. Kan taklim ini mulai jam 8, tapi udah lewat. Kata Pak Pardi, udah lewat Ustaz. Jadi waktu sholat ini memang tidak tetap, ya kan? Kadang cepat, kadang agak lambat. Para ikhwan sekalian, bersyukur kepada Allah malam hari ini kita semuanya menghadiri taklim ini. Saya mendapat amanah dari Amir Taklim Riasah 5, Ustadz Firman. Ustadz menggantikan Ustadz Afifuddin. Beliau lagi ada keperluan mendadak, berarti ya, ban serep. Ban serep itu nggak boleh bocor. Aduh, berat jadi ban serep. Kalau ban utama boleh bocor, tapi ban serep nggak boleh bocor. Saya ingin tahu diri saya bocor apa enggak. Saya lihat laptop. Materinya apa? Jadi para ikhwan sekalian, pada malam hari ini
dalam rangka bersyukur kepada Allah, saya ingin menyampaikan materi masalah sholat berjamaah. Kemarin itu hari Jumat subuh, imam mengamanatkan kepada khotib Jumat, mengamanatkan kepada ustadz-ustadz, terutama yang ada di Sufa, sampai beliau itu menyediakan makalahnya, tapi saya belum dapat. Nggak tahu Ustadz Kosmi udah dapat belum makalahnya? Share dong. Beliau bikin makalah tentang sholat berjamaah di masjid lima waktu. Saya ingat saya punya buku sholat, judulnya Tuntunan Sholat Menurut Sunnah Rasulullah Sallallahu Shollu kama ra'aitumuni sholli. Halaman berapa? Nah, satu bukunya, kedua halamannya. Bukunya saya nggak dibawa, nggak dikasih tahu Ustaz, mendadak. Nanti kalau udah pulang dari taklim, bukunya dibuka halaman 115. Buku 1, buku tuntunan sholat ada 2, buku 1 dan buku 2 ya. 115 judulnya Perintah Melaksanakan Sholat dengan Berjamaah. Para ikhwan sekalian, kita sudah banyak yang tahu tentang kewajiban sholat berjamaah di masjid. Ketika adzan, Ustaz udah pada tahu, Tat. Ngapain disampaikan lagi, udah tahu, ya kan? Nah, imam menjawab waktu itu subuh itu, materinya sama, biarin. Kenapa sama? Emangnya udah pada sholat semuanya di masjid, sholat berjamaah. Banyak orang ikhwan-ikhwan yang belum sholat berjamaah di masjid secara kontinu, ya kan Pak? Para ikhwan sekalian, saya diminta menyampaikan, saya ini dalam tanda kutip suruh jadi ustadz. Ustadz itu berfungsi membantu umaro, termasuk saya. Tugas saya membantu umaro. Umaronya siapa? Rois di sini Pak Haryanto bersama staf. Nah, saya bukan staf, ustadz saja. Saya ini ustadz, menurut saya punya tanggung jawab saya itu membantu imam dan para stafnya, para umaro. Membantu apa? Membantu membina umat, ya kan? Ustadz itu punya tugas loh. Ketika saya diminta ngisi taklim, wah, suruh bantu imam saya. Begitu. Tolong kepada para ustadz menyadari fungsinya jadi ustadz adalah membantu imam, ya kan? Bantu apa tadi? Apa? Membantunya apa? Membina umat. Jadi umat ini ada yang sudah baiat, ada yang belum baiat. Kalau yang belum baiat umat bukan? Umat manusia. Ya kan? Umat juga tapi umat. Tapi dalam tafsir yang namanya umat itu ya yang sudah berjamaah, kaum, al-kaum. Ketika menerima baiat, materinya belum Pak, ini mukadimah dulu. Ketika menerima baiat, tanggung jawab imam itu besar dan berat. Dia harus membawa orang yang sudah baiat masuk ke dalam surga, jangan sampai masuk neraka. Satu. Yang kedua, bagaimana caranya mereka bisa masuk surga? Maka baiatnya harus dijaga, ya kan? Nah, ikhwan-ikhwan yang sudah baiat ini ada dua, ya kan? Ada ikhwan-ikhwan yang rajin taklimnya, ya kan? Ada yang nggak rajin. Ustadz mau nasihatin yang datang, yang nasihatin yang nggak datang terkait dengan sholat berjamaah. Dan ikhwan-ikhwan nggak sholat berjamaah, dinasehati, yang nggak datang di taklim gimana Ustadz? Nah, ya kan? Siapa yang pusing Pak? Rois. Kalau Bapak nggak jadi rois, bikinin anak sama istrinya aja di rumah. Masak tiap hari. Belum pernah jadi rois sama sudah ya? Pernah? Mau ya? Gantian. Amir riasah itu imam di tingkat riasah. Bagaimana agar para ikhwan ini terbina, terjaga keimanannya, jangan sampai lepas baiatnya. Setelah kita berjamaah, waktu di rumahnya Pak Ashar, roisnya sendiri, saya sampaikan. Setelah kita berjamaah itu punya prinsip yang harus kita laksanakan, ya kan? Adalah antara lain
melaksanakan Islamnya secara kafah. Saya bilang, menurut saya nggak bisa melaksanakan Islam kalau tidak berjamaah. Bisa kafah itu nggak bisa. Tapi saya tanya lagi, emangnya yang sudah berjamaah bisa kafah? Contoh, sholat berjamaah. Waktu yang di rumah saya ngisi taklim, Ustadz Taufik menyampaikan tentang tidak beriman, ya kan? Seseorang dia bisa tidur, perutnya kenyang. Biasanya kalau habis kenyang ngantuk. Ya iyalah, habis makan yang ngantuk tidur. Tetangga kamu ada yang nggak bisa tidur. Lecet, lapar. Belum bukannya dia, istrinya juga lapar, anaknya juga pada lapar. Nah, ini pertanyaan saya, ingat nggak waktu itu, Ustadz? Ini hadis ini, sahih apa enggak? Ngamalkannya gimana? Nah, ketika mengamalkan inilah pengamalannya itu ya dengan berjamaah, gitu loh. Jadi beda. Orang yang sudah baiat hidup di dalam jamaah dengan orang yang belum berjamaah beda. Apa bedanya, Pak? Bedanya apa? Baca. Wah, apalagi? Orang yang belum berjamaah liar. Yang sudah berjamaah liar. Kalau sudah berjamaah tidak boleh liar. Karena sudah punya imam. Nah, ini berangkat dari sudah baiat. Saya melihat ada orang nggak ke masjid, sudah baiat, ya beda. Dia sudah baiat. Menghayati nggak dia hidup berjamaah? Jadi materi jamaah imam itu materi tentang penghayatan jamaah. Para ikhwan sekalian, jadi tanggung jawab imam yang sudah taat, pertahankan taatnya, ya kan? Yang sudah baiat, pertahankan baiatnya. Yang sudah taat, jangan sampai mundur ketaatannya, jangan sampai lemah. Pegangin aja tuh satu yang sudah taat. Yang belum taat disuruh taat, ya kan begitu? Jadi amir ini tugasnya satu, menjaga yang sudah taat agar tetap senantiasa taat. Di antaranya masalah sholat berjamaah di masjid. Gimana caranya? Yang belum taat diajak supaya taat. Yang nggak taklim diajak supaya ikut ta'lim, bukan taklim. Ta'lim pakai ain. Apa bedanya ta'lim dengan taklim? Azabun alim. Ada azabun alim. Oh, salah tuh, pakai ain. Alimun itu pedih, siksaan yang pedih. Taklim itu kepedihan. Lagi taklim sedih, pedih, disindir habis-habisan. Lagi taklim kok pusing, pedih. Karena dia taklim bukan ta'lim. Ta'allum ain, ilmu, ya kan? Tuh, kata-kata aja salah. Kalau menyebutkan salah, artinya juga salah. Paham nggak, Bu? Halo, Bu. Ibu, sehat, Bu? Oke. Para ikhwan yang sudah pernah baca kewajiban sholat berjamaah, kita pertahankan kepahaman kita, jangan sampai lupa, ya kan? Yang sudah pernah paham lupa, kita ingat-ingat lagi. Yang belum pernah paham, belum pernah, ya, mari kita. Jadi semuanya bermanfaat, Pak Iman. Itu maksudnya ya. Jadi kemarin itu ada saran, Mir, ikhwan-ikhwan yang nggak pernah kelihatan berangkat ke masjid dipanggil. Saya mikir, saya ini kan sudah bantu, tapi dalam bidang mengasih ceramah, Ustadz. Nah, kalau yang manggil siapa? Amir Ukhuwah. Amir Ukhuwahnya siapa? Amir Ukhuwahnya siapa? Pak Yetno ya? Wah, Amir Ukhuwahnya dipanggil juga. Jadi kita bantu marok kita ini, karena beliau itulah yang menaungi kita. Bersyukur itu menaungi. Ya, para ikhwan yang tidak pernah kelihatan ke masjid dipanggil, dinasehati. Sampai Ustadz Habib waktu itu subuh, panggil aja, kamu mau disumpah apa mau pindah? Hebat amat nih, ini kalau jadi rois itu bisa bubar semua ini umumnya. Saya nggak menghayati kalau jadi amir.
ditantang dua. Satu, sholat berjamaah. Yang kedua, pindah dari sini. Kenapa? Nggak pernah sholat berjamaah di masjid. Ngomong begitu. Nah, ini para ikhwan, melaksanakan sholat berjamaah ke masjid itu adalah buah dari keimanan, ya kan? Berdasarkan surat Al-Baqarah 43 dan berdasarkan surat At-Taubah ayat 18. Sudah dibaca, tapi kan penghayatannya belum begitu meresap. Ustaz, sholat berjamaah itu hukumnya wajib ya tadi? Apa sunnah? Kalau nggak berjamaah berarti nggak sah sholatnya kalau wajib, ya kan? Kan pertama kalau melaksanakan amal yang ditanya hukumnya, ya kan? Wajib apa sunnah? Saya tadi nyari kedudukan hadis. Ada hadis di sini saya cari. La sholata li jaril masjidi illa fil masjidi. Ini di dalam kumpulan hadis saya cari, ternyata bukan hadis. Apa artinya tadi, Pak? Tidak sah sholat orang yang menjadi tetangga masjid kecuali di masjid. Berarti harus ke tetangga. Tetangga berarti dekat dengan masjid. Kalau Pak Iman tetangga bukan. Tetangga ada dua. Tetangga dekat dan tetangga jauh. Nah, kena loh. Kena lagi. Ini bukan hadis. Ini ucapan Ali. Wa qalu Ali alaihissalam la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Kalau ucapan sahabat namanya apa, Pak Nasrul? Athar. Bukan shot, tapi athar. Kalau hadis itu ucapan Nabi. Kalau ucapan sahabat bukan hadis, tapi athar. Lidahnya keluar dikit, athar. Kalau enggak pakai lihat, sholat asar. Ini diterangkan dalam Mausu'ah. Ini hadisnya katanya la yasihu hada an Ali. Ini kalau ini disebut hadis, ini hadis tidak sah. Rawahul Haris al-A'war. Nah, ada Haris al-A'war. Wahwa matruk, dia itu kedudukannya matruk, doif berarti ya. Jadi hadis ini doif, bukan hadis, itu athar. Karena sepatu ucapan Ali, bukan ucapan Nabi. Tetapi kan sahabat itu kan, bukan sekedar sahabat, beliau itu khalifah. Terus beliau itu menantu Rasul. Terus beliau itu adalah miftahul ilmi, kuncinya ilmu. Kata Rasulullah, kalau pengen tahu ilmu yang banyak, tanya sama Ali. Wah, Ali itu banyak ilmunya. Dia nih mbak ilmu kepada Rasul sejak kecil. Beliau termasuk apa itu? Sahabat kecil. Umur berapa tahun masuk Islamnya? Baiatnya. Masih kecil kan? Sahabat Ali sampai dinikahkan ke anaknya, ya kan? Ke anak beliau. Jadi itu hadis itu terangkat dengan ayat ini. Surat Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus sholata, dan dirikanlah sholat. Wa atuz zakata, dan tunaikanlah zakat. Warka'u ma'arroki'in, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang. Ayat ini nih ditujukan kepada siapa waktu itu? Bani Israel. Waktu itu ini turunnya ayat ini kan Bani Israel itu pada nggak mau sholat. Sudah pada masuk Islam nggak mau sholat. Ada sholat masih mengikuti zaman Nabi Musa. Yang kedua nggak mau pada zakat. Yang ketiga mereka itu ngawur semaunya sendiri. Yang ketiga warka'u ma'ar. Jadi diperintah 3 perkara ini di dalam tafsir apa ini Menak nih ya. Warka'u ma'arrokin, agar mereka rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya ialah agar mereka masuk Islam. Nah, warka'u ini masuk Islam dan melaksanakan sholat berjamaah. Jadi warka'u ma'arrokin, agar mereka masuk Islam dan melaksanakan sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Karena mereka itu orang Yahudi, itu mereka dulu Bani Israel merasa manusia paling baik, nggak mau campur sama orang Islam. Menghina lah gitu ya, melarat-melarat, miskin-miskin, ya kan. Turun ayat ini, warka'u ma'arrokin, rukuklah kamu bareng sama ikhwan-ikhwan, jangan misah.
Maksudnya sholat berjamaah. Dalam hubungan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa isrina darajatan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Sholatul jamaati, sholat berjamaah, afdalu, lebih afdol, lebih utama, lebih baik, min sholatil fadhi, dibanding sholat fadhi. Fardi maksudnya fadhi, sholat sendiri. Bisa ba'in wa isrina, dengan 7 dan 27 darajatan, derajat itu nilai. Jadi nilai itu bahasa Arabnya derajat. Berapa nilainya? Kam darajah. Pada pembagian rapot ditanya, kam darajah? Ya oke. Berapa nilainya? Nilai-nilai di rapot itu darajat namanya, nilai. Hadis ini menjelaskan tentang hubungannya dengan sholat berjamaah, menjelaskan tentang apa, Pak? Tentang apa? Pahala sholat berjamaah. Terkait dengan warga Umarrokiin, Rasulullah bersabda, sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi. Karena dengan sholat berjamaah bersama orang-orang yang ruku itu pahalanya lebih besar daripada sholat sendirian. Begitu. Kalau sendiri dapat pahala enggak? Pahala. Dapat pahala, Pak. Pahala melaksanakan kewajiban dapat 1. Terus berjamaah dapat berapa? 27. Ada juga dari riwayat Abu Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah 25. Para ikhwan sekalian, terkait dengan ayat ini, warka'u di dalam surat Al-Baqarah 43 itu menjawab. Kata warka'u itu artinya fi'il amr, menunjukkan fi'il amr artinya apa? Perintah, rukuklah kamu. Ma'arrokiin bersama orang yang lagi-lagi ada ma'arrokiinnya. Kalau warka'u, rukuklah kamu masing-masing. Lagi di rumah ruku, lagi di tempat kerja ruku. Tapi ini ma'arrokiin bersama kumpulan orang-orang yang sedang atau yang akan ruku dan berjamaah. Al-amru lil wujub. Menurut ulama, sebagian ulama, kalau perintah itu menunjukkan berarti sholat berjamaah hukumnya wajib menurut Al-Baqarah ayat 43. Kemudian menurut hadis tadi, sholat berjamaah yang ini menurut hadis ini merupakan keutamaan. Para ikhwan sekalian, yang kedua, sholat berjamaah ke masjid itu wujud daripada orang beriman. Di dalam surat At-Taubah atau Al-Baro'ah ayat 18. Jadi ada surat yang namanya ada 2. Dia itu Al-Baro'ah, dia juga At-Taubah. Ada beberapa surat namanya banyak. Surat Al-Fatihah namanya berapa? Al-Fatihah, Ummul Kitab, Fatihatul Kitab, ya kan? Jadi surat Al-Fatihah itu ternyata namanya bukan hanya Al-Fatihah saja, ya kan? Ternyata namanya banyak. Selanjutnya surat Al-Baro'ah atau At-Taubah ini, di dalam surat At-Taubah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa sa'ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya ya'muru, orang yang memakmurkan, amain bukan amzah. Kalau amara memerintahkan, kalau ya amara ya muru pakai ain, memakmurkan, ya kan? Masajidallahi, masjid-masjid Allah, man amana billah, yaitu hanya orang yang beriman kepada Allah, wabil yaumil wal yaumil akhiri, dan orang yang beriman kepada hari akhirat, wa aqamas sholata, dan orang-orang yang selalu melaksanakan sholat, wa ataz zakata, dan selalu menunaikan zakat, walam yakhsha illallah, dan tidaklah dia takut kecuali hanya kepada Allah. Fa saulaika ayyakunu minal muhtadin. Semoga mereka itu termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat ini menunjukkan bahwa hanya orang yang beriman saja
yang mampu memakmurkan masjid-masjid Allah. Memakmurkan masjid Allah itu dengan sholat berjamaah. Artinya orang yang sholat berjamaah itu hanya karena panggilan iman. Maka Pak Iman harus manggil-manggil. Ya Pak Iman ya. Artinya apa? Para ikhwan ini yang males ke masjid ini keimanannya yang harus dikasih motivasi keimanan. Ada motivasi keimanan, ada motivasi materi, ada motivasi apa lagi? Kegembiraan. Mau dikasih apa saja kalau imannya tidak ada. Tadi saya baca video Ustadz Kosmi, jadi video di grup di Sulawesi. Siapa yang mau sholat berjamaah di masjid naik motor? Nah, ditanggapi sama Pak Iman, dikasih bensin gratis. Nah, beliau bilang, ya sudah, supaya berjamaah ke masjid, bawa motornya, dikasih bensin gratis. Nah, sambil ngasih infak. Iya di Sulawesi, kata Pak Iman, kalau pengen gratis ya ke Sulawesi, naik pesawatnya berapa? Ada lagi di Jawa itu masjid-masjid apa itu dikasih makan, ya kan? Artinya apa? Ada juga di sisi lain dari lain keimanan, yaitu ada daya tariknya gitu. Alasan apa coba ke masjid? Bensin gratis, gotong aja kan? Yang lari ke masjid gotong. Bukan itu keimanan, bukan masalah bensin. Dikasih bensin tiap hari gratis, kalau keimanannya nggak ada, ya nggak ke masjid, begitu loh. Jadi berdasarkan surat At-Taubah, ya imannya, gitu. Nah, supaya imannya itu selalu prima, selalu dikasih motivasi tiap apa? Taklim. Nah, jadi ada hubungannya dengan kehidupan berjamaah. Kalau sudah hidup berjamaah, beda cara pandangnya tentang sholat berjamaah. Karena dengan berjamaah ini kita sudah menata diri kita, ditempatkan di tempat yang sebagaimana yang ditempatkan oleh Allah, rumahnya umat Islam di dalam jamaah, melaksanakan iman di dalam jamaah, begitu. Itu saja para ikhwan sekalian, nanti kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan para ikhwan yang sudah rajin sholat berjamaah di masjid dilipat gandakan menjadi 27 derajat. Para ikhwan yang nggak rajin ke masjid, tolong dibonceng pakai motor. Diajak ke masjid, bantu rois kita. Semakin banyak yang pada ke masjid, yang menjadi beban rois kita, ya kan? Iya. Suruh manggilin satu-satu, mending ngasih taklim di sini. Kemampuan saya membantu rois, menasihati para ikhwan, tolong yang di rumah-rumah punya istri, punya anak, punya tetangga, nggak ke masjid, tolong disampaikan. Itu ya. Mudah-mudahan taklim pada malam hari ini menjadi motivasi bagi pribadi saya dan para ikhwan yang hadir ini. Tak jemu-jemu umarok dan ustadz-ustadz itu memberi motivasi. Nah, kalau nasihat terlalu keren dah, motivasi aja lah ya. Mungkin banyak kata-kata yang kurang berkenan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.